Orang yang sudah masuk ke alam barzah tidak akan pernah balik. Tidak akan pernah balik, ya. Itu nggak bisa balik. Kenapa? Karena alamnya sudah berbeda. Kalau dia balik malah takut kita. Tiba-tiba muncul orang yang sudah mati beberapa tahun yang lalu. Apakah ruh orang yang wafat itu bisa balik ke rumah alias gentayangan? Apakah orang yang sudah wafat, yang mati itu bisa balik ke rumah gentayangan nengok? Istri saya lagi ngapain ya? Aku udah kangen, 4 hari nggak ketemu. Jangan-jangan sudah dililit oleh tetangga. Bagaimana harta saya, mobil saya yang kemarin saya baru lunas dari kredit dan seterusnya. Apakah dia balik ke rumahnya atau bagaimana? Ya kan? Karena ada sebagian memang pernyataan dari sebagian ulama ya dalam beberapa kitab tentang hal tersebut ya, tentang hal tersebut ya, kita ambil bahkan ada syair ya. Bahkan ada syair dalam bahasa Jerman ini. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang umah, katanya. Setiap malam Jumat ahli kubur akan pulang ke rumahnya, yakni ruhnya bukan jasadnya. Kalau jasadnya sudah bau. Kanggo njaluk donga macan Quran, katanya, minta doa dari bacaan Quran dan seterusnya ya. Dan intinya di situ. Kalau enggak dikasih, lamun ora dikirimi banjur bali berbes mili, katanya. Kalau dia enggak dikirimi doa, dia datang ke sana minta doa, maka dia balik ke kuburnya penuh dengan air mata yang bercucuran, katanya. Allahu akbar. Balik nang kuburan mangku tangan tangisan, katanya, bertangis-tangisan. Artinya nangis alias sedih. Nah, pernyataan ini ya syair. Ini syair. Ada yang mengatakan ini adalah kinayah sebenarnya. Bukan, ini adalah kinayah. Pentingnya kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Ya, pentingnya maksudnya, ya kalau kita takwil kepada yang kita inginkan, yang kita maksud, mungkin yang dimaksud adalah ini kinayah gambaran daripada bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu yang diperlukan apa? Doa dari kita. Yang diperlukan adalah amal-amal soleh. Makanya sebelum meninggal dunia siapkanlah amal. Di antaranya amal jariyah, sedekah jariyah yang mengalir terus, kita mati tapi mengalir terus pahalanya. Subhanallah. Ya kan? Kalau 1000 tahun kita menanti pahalanya, 1000 tahun terus mengalir luar biasa banyaknya. Nah, ini adalah gambaran dari itu. Tetapi juga ada memang pernyataan dari sebagian orang bahwa itu memang betul. Itu memang betul. Roh itu bisa kembali, ya. Roh itu bisa kembali mendatangi orang terutama setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat. Ada beberapa pernyataan dari para alim ulama. Datang, nengok, ya kan, ngintip dan seterusnya. Nanti kalau udah 40 hari datang lagi dia ke rumah. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataan yang memang sudah ma'ruf di kalangan umat Islam di Indonesia. Baik. Lalu bagaimana yang sebenarnya? Kita lihat dulu firman Allah Ta'ala. Sebagai bentuk menjawab, menerangkan tentang hal tersebut. Benarkah itu? Kita lihat dulu firman Allah Ta'ala. Kita kembali kepada asas kita Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW sesuai dengan pemahaman para pendahulu kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadhumul maut qala rabbirji'un. Subhanallah. Hatta idza jaa ahaduhumul maut. Maka demikianlah ketika nih orang ini berkisah tentang orang-orang kafir, orang yang tidak beriman, yang tidak menggunakan hidupnya dengan baik di dunia. Apabila datang kepadanya kematian, qala rabbirji'un. Apa katanya? Ya Rabb, kembalikan aku. Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Li'ali, subhanallah, a'malu salihah fima taraktu. Agar apa? Aku berbuat amal yang saleh. Karena saat di dunia nggak sempat beramal soleh, ingin berinfak. Kalau dalam ayat yang lain bukan untuk sholat, bukan untuk baca Quran, tapi untuk berinfak. Jadi infak itu perkara yang penting. Berwakaf di jalan Allah perkara yang penting. Kalau ikhlas jangan diambil lagi.
Itu akan mengalir pahalanya. Bahkan orang yang mati ingin balik lagi dia, ya Allah, aku ingin balik lagi ya Allah untuk satu amalan saja, berinfak di jalan Allah, bersedekah, berwakaf. Karena ternyata itu akan mengalirkan pahala sampai hari kiamat, tapi catatan jangan diambil lagi. Itu kata Quran. Kenapa? Kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah mengatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu menjawab permintaan orang-orang yang sudah mati dan ingin balik karena dia belum sempat beramal soleh, belum sempat menggunakan waktunya dengan secara baik, hartanya dihambur-hamburkan begitu saja. Dia ingin berinfak dan banyak yang lain, ya, atau sedekah, untuk bersedekah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sekali-kali tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Kenapa? Innaha kalimatun huwa qaliha. Itu hanya omongan begitu saja. Omongan yang begitu saja. Kenapa? Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena di hadapan mereka, di belakang mereka ada dinding, ya, yang menghalangi mereka kembali ke dunia. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Artinya berarti ayat ini menunjukkan orang yang sudah masuk ke alam barzah tidak akan pernah balik. Tidak akan pernah balik, ya. Itu nggak bisa balik. Kenapa? Karena alamnya sudah berbeda. Kalau dia balik malah takut kita. Tiba-tiba muncul orang yang sudah mati beberapa tahun yang lalu. Kucuk. Assalamualaikum, ada Ustaz Irfan di sini. Pada takut semuanya. Bukan malah senang, tapi malah menakutkan orang yang masih hidup. Ini yang pertama. Ini jelas, ini udah jelas kepada kita mengisyaratkan orang yang sudah mati nggak bisa balik. Kenapa? Karena dia masuk alam barzakh, dan alam barzakh itu artinya adalah dinding tebal yang memisahkan antara kehidupan dunia yang fana ini dengan kehidupan akhirat. Kemudian dalam ayat yang lain surat Az-Zumar ayat 42 Allah berfirman sebagaimana yang tadi. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah yatawaffal anfus, Allah memegang jiwa orang yang mati dan jiwa orang yang sedang tidur, mengembalikan ruh orang yang sedang tidur. Sampai kapan? Sampai datang waktu penantiannya, waktu ajal yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, dan menahan orang-orang yang sudah mati. Kenapa? Inna fi dzalika laayat, itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini kita nggak paham. Berarti ruh itu apa sebenarnya, substansinya nggak paham. Hanya ini saja yang diberikan Allah kepada kita. Liqaumi yatafakkarun, tapi itu tanda-tanda kebesaran Tuhan kita Allah Ta'ala bagi orang yang mau berfikir. Taib. Dan ulama tadi sudah dikatakan bahwa ayat ini menunjukkan kepada kita tentang ruh itu dipegang oleh Allah, mengembalikan, yakni Allah mengembalikan ruh orang yang masih hidup alias karena tidur, hanya sampai tidur saja, maka tidur itu adalah saudara kematian kecil, karena mirip-mirip, ya kan? Mirip-mirip. Maka dari situlah muncul istilah an-naumu ukhtul maut. Tidur itu saudari kematian, tapi kematian kecil. Nah, dari situ munculnya. Kemudian hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan tafsir ayat di atas. Inna arwahal ahya'i wal amwat talaqqa fil manami fatata'arrafu ma sya'allahu minha fa idza arada jami'uha ruju' ila ajsad amsaqallahu arwahal amwat indahu wa arsala arwahal ahya' ila ajsadiha. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dalam menafsirkan ayat yang tadi, dan kita paham bahwa Abdullah bin Abbas sahabat, orang yang paling paham tentang firman Allah adalah sahabat.
karena tahu kapan turunnya, apa yang dimaksud. Abdullah bin Abbas menafsirkan surah Az-Zumar ayat 52 tadi itu adalah inna arwahal ahya wal amwat, sesungguhnya roh-roh orang yang masih hidup dan orang-orang sudah mati, tatalaqqa fil manami, mereka bisa bertemu dalam mimpi. Jadi ruhnya bisa bertemu dalam mimpi, ruhnya doang, ya kan? Bisa bertemu. Itu atas izin Allah. Tata'arrafa ma sya'allahu minha. Ya. Jadi mereka saling mengenal sesuai dengan yang Allah kehendaki. Fa idza arada jami'uha ruju' ila ajsad, dan ketika masing-masing hendak kembali ke jasadnya, amsakallahu arwahal amwat indahu, Allah menahan ruhnya orang yang sudah mati, enggak dikembalikan, jasadnya sudah hancur soalnya. Udah dikubur. Wa arsala arwah, bayangkan kalau Allah kembalikan ruhnya ke jasad yang sudah dikubur, tersiksa dia, kasihan tinggal dikubur. Ya kan? Justru menyiksa dia tinggal dikubur. Ya. Wa arsala arwah ahya'i ila ajsadiha, dan Allah mengirim kembali orang-orang yang masih hidup ruhnya ke jasadnya. Tafsir Ibnu Abbas ini dinukil oleh Imam Tabrani dan Imam Qurtubi. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia ruhnya tidak bisa balik.